Oke, selamat siang teman-teman mahasiswa semuanya ya. Jadi hari ini kita akan kuliah proses manufaktur. Proses manufaktur ya. Salah satu syarat untuk ke proses manufaktur itu material teknik, kemudian menggambar teknik. Nah, dua hal yang memang harus menjadi basic sebelum ke mata kuliah ini teman-teman. Nah, kemudian sebelum ke sini saya sampaikan dulu RPS-nya. Ini sedikit gambaran dari RPS kita. Jadi harapannya di proses manufaktur itu kan sebenarnya nggak jauh dari material. Kalau kemarin ada logam, ada plastik, kemudian ada keramik, ada komposit. Nah, di industri sekitar Cikarang pun seperti itu. Sebenarnya kalau mau lebih luas, proses manufaktur itu sangat luas. Saya ambil contoh, misalkan kita pakai baju ya. Jadi yang tadinya bahan mentah hanya kain, kemudian dijahit, kemudian jadi sebuah baju. Itu juga sebenarnya bagian dari proses manufaktur ya. Nah, kalau mau sederhana lagi di lingkungan rumah misalkan, yang bikin kue, yang tadinya hanya misalkan tepung, kemudian dicampur terigu, dicampur gula, diproses kemudian jadi kue. Nah, itu juga proses manufaktur. Itu cara memahami proses manufaktur secara sederhana. Cuman kita mau menaikkan level kita ke teknik industri. Jadi industri manufaktur ya, dimana tadi udah saya sampaikan ada 3 komponen bahan baku utama dalam proses manufaktur. Tadi logam, plastik, kemudian keramik dan komposit. Nah, kita akan mengerucutkan lagi ke logam saja. Ke logam saja ya. Nah, saya ambil contoh gini, Mas. Misalkan kita ini kalau nggak salah ya, kisaran 1-2 kilo lah. Ini kalau kita jual ke Madura paling 5.000, Mas. Paling 5.000. Nah, kemudian kalau kita proses dengan mesin bubut, hasilnya seperti ini. Jadi ini before-nya, kemudian ini after-nya. Nah, yang tadinya 5.000 diproses dengan mesin bubut, harganya jadi 50.000. Nah, itulah definisi sederhana ya dari proses manufaktur ini. Jadi mengubah bahan mentah dengan tahapan berbagai proses, kemudian akhirnya jadi sebuah barang. Nah, itulah definisi dari proses manufaktur secara sederhana. Nah, kemudian saya kembali ke RPS lagi. Nah, saya pakai sumbernya John Skye ya, dari Andi, Yogyakarta. Saya ada sih, Mas. Ada bukunya. Nah, ini proses manufaktur. Ini 700 halaman ya. 200.000. Mahal. Jadi sayangnya internet hari ini putus. Padahal tadinya saya mau menyampaikan juga ada di channel YouTube ya, Laskar Teknik. Nanti ada. Kemudian kita punya blog juga, Laskar Teknik. Tidak diwajibkan untuk subscribe ya, tapi itu sebagai bahan referensi. Selain perkuliahan kita juga menyediakan namanya buku. Nah, nanti saya rangkum di blog namanya Laskar Teknik, ataupun kegiatan praktikum kita sebelumnya itu di channel YouTube Laskar Teknik. Nah, jadi tidak harus beli ini, aman ya, aman. Lalu kemudian berikutnya kita ke proses manufaktur. Jadi saya sudah sampaikan tadi ya. Nah, jadi berbagai tahapan dari perancangan produk, gambar kita sudah dapat mata kuliah gambar. Perencanaan produksi sudah, material juga sudah, proses sudah, perakitan, pengujian hingga pengemasan dan distribusi atau supply chain management. Ini rangkaian kalau di industri ya lebih komplit karena produknya memang harus lewat pengujian. Mengubah bahan mentah menjadi produk jadi dengan nilai jual yang lebih. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau kita jual ini ke Madura nggak laku, Mas. Tapi kalau kita buat jadi tombak bakar besi, kita jual ke bengkel las, lakunya lebih mahal. Nah, nilai manufaktur di sana, nilai lebihnya itu di sana. Itu juga terjadi di industri sekitar kita, di wilayah kawasan industri Cikarang pun sama seperti itu. Semua lewat, pasti ada bahan bakunya.
kemudian ada prosesnya, kemudian ada barang jadi. Nah, barang jadi tersebut kemudian dijual ke customer dengan nilai yang lebih tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita fokus ke mesin bubut ya. Mesin bubut, jadi proses manufaktur itu sebenarnya banyak, dari pengelasan, forging, kemudian bending, welding, pengecoran. Nah, itu proses manufaktur di industri. Nah, kemudian adalah satu lagi namanya machining atau permesinan. Dan mesin bubut ini bagian dari yang namanya permesinan. Nah, di permesinan sendiri ada banyak, ada mesin bubut, mesin milling, mesin grinding surface, cylinder grinding, maupun EDM atau scrap, bor juga ada. Nah, kita fokus ke mesin bubut, dan kebetulan di lab kita juga sudah ada ya. Lab kita sudah ada. Jadi mesin bubut itu identik benda kerjanya silindris atau shaft atau as. Berarti bentuknya bulat seperti ini, Mas. Apakah kemudian untuk pekerjaan benda kerja persegi? Bisa. Tapi paling dominan benda kerjanya silindris. Ya, itu lebih karakternya seperti itu. Jadi kalau benda segi 4 itu identik nanti pengerjaannya ke mesin milling. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ini dijepit, dicekam, penjepit ya. Kemudian berputar di porosnya, kemudian bergeraklah pahat untuk menyayat benda kerja tersebut untuk mengurangi diameter atau mengurangi panjang. Kalau mengurangi diameter itu namanya bubut rata atau bubut lurus. Kalau mengurangi panjang itu namanya bubut facing atau bubut muka. Nanti kita belajar dari bagian-bagian mesin tersebut ya teman-teman semua. Oke, lalu kemudian sebelum kemudian kita memahami langkah kerja, berbagai proses bagian-bagiannya, hal yang paling penting ketika kita praktikum adalah adanya alat K3. Alat K3 utama dan paling utama di mesin bubut atau mesin machining yang Mas Fahri dan Mbak Tasma sedang pakai, yaitu kacamata. Itu alat terpenting nomor 1 ya. Baru kemudian kita dari masker, lalu sepatu safety maupun pakaian kerja. Soal sarung tangan ini bisa kita perdebatkan. Bisa saja kita pakai sarung tangan untuk mengangkat benda kerjanya atau untuk memutar tuas yang terlalu keras gitu. Tapi secara umum bahwa sarung tangan itu memang sebisa mungkin dihindari pada mesin-mesin yang berputar. Karena agak berbahaya, apalagi kalau sarung tangannya dari kain. Pasti belibet, istilahnya gelubet gitu ya. Nah, itu agak berbahaya. Jadi memang penggunaan sarung tangan itu mungkin pada pekerjaan-pekerjaan tertentu saja ya. Jadi biar tidak terlalu berbahaya. Atau memang udah masternya misalkan gitu. Tapi ini tetap saya sebutkan bahwa ya ini bagian dari alat K3. Nah, jangan sampai kemudian alat K3 tersebut malah membebani kita, menimbulkan sebuah kecelakaan kerja. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita mau ke bagian-bagian mesin bubut ya, bagian-bagian mesin bubut. Nah, di sini ada namanya unik-unik ya, headstock, ada tool post, ada tailstock. Nanti saya coba sederhanakan di slide berikutnya. Nah, ini headstock ya. Headstock itu adalah kepala tetap. Namanya unik lagi. Kalau di jangka sorong, ini kebetulan saya bawa jangka sorong juga. Nah, ini headstock itu seperti ini. Jadi dia mati, tidak bergerak. Berbeda dengan tailstock atau kepala lepas. Nah, ini kepala lepas, identik seperti itu ya. Cara-cara menyederhanakan atau biar mudah memahaminya. Jadi kepala tetap itu fungsinya adalah mengatur kecepatan putaran dari mesin. Jadi di sana ada transmisi roda gigi, ada fan bell, kemudian di situ ada cekam yang fungsinya dipakai tadi untuk menjepit benda kerja. Jadi itu salah satu fungsi kepala tetap. Sebenarnya mesin bubut tanpa kepala lepas pun bisa dalam beberapa sisi ya. Tapi kan ini bagian dari fungsinya. Nah, kalau kepala lepas kan fungsinya untuk membuat lubang atau mengebor. Selain untuk membuat lubang, dia juga dipakai untuk menahan benda kerja yang panjang.
Tujuannya agar tidak terjadi getaran. Nah, gitu. Kalau terjadi getaran kan makanya benda kerja yang panjang harus ditahan dengan kepala lepas. Seperti itu. Oke, lalu kemudian ada tulpos. Tulpos itu adalah rumah pahat. Pahat tadi yang dipakai untuk menyayat atau memotong benda kerja. Nah, jadi nanti ada lagi turunan dari tulpos atau turunan dari pahat. Misalkan cara memasang pahat, cara setting pahat, cara mengasah pahat, lalu kemudian tanda-tanda pahat tumpul, itu juga ada ilmunya. Jadi ini hal-hal teknis yang benar-benar harus diketahui sama mahasiswa. Kemudian ada eretan. Eretan itu satu bagian dengan kepala tulpos ya. Tulpos itu paling atas, lalu kemudian ada eretan atas. Eretan atas itu fungsinya untuk membuat namanya ini mas, taper. Taper itu untuk pekerjaan miring, ya. Itu pakai eretan atas. Lalu di bawahnya lagi itu ada namanya eretan melintang. Eretan melintang itu untuk pekerjaan facing atau membubut muka. Membubut muka itu ibaratnya mengurangi panjang benda kerja itu dengan membubut muka. Set. Nah, itu pakai eretan melintang. Kemudian untuk mengurangi diameter benda kerja itu pakainya eretan membujur. Nah, jadi kalau arahnya ke kepala tetap ya berarti itu membubut lurus atau membubut rata. Nah, itu pakainya eretan membujur dan bisa juga pergerakannya secara otomatis juga bisa. Nah, kemudian ada alat mesin atau bed. Alas mesin ya, bed. Namanya juga alas ya. Alas itu kan tempatnya eretan di sana. Ada kepala lepas, ada eretan. Jadi dia buat roll. Nah, kalau di jangka sorong ya seperti ini dia jalan. Nah, ini ibaratnya sebagai alas. Gitu ya. Oke. Kita coba lihat di slide berikutnya. Ini berbagai jenis pahat bubut. Jadi secara teoritis untuk berbagai jenis pekerjaan, kemudian kita akan membutuhkan dengan pahat yang beraneka macam, dari pahat facing, pahat ulir, pahat tirus, pahat alur, pahat chamfer. Nah, kita membutuhkan pahatnya berbeda-beda secara teoritis. Adapun kadang-kadang kalau udah di lapangan ya, dengan jam terbang yang tinggi, terkadang beberapa pahat bisa saja sih untuk berbagai jenis pekerjaan, atau satu pahat untuk bisa berbagai jenis pekerjaan membubut. Tapi kita belajar pelan-pelan seperti itu. Kemudian ini contoh-contoh dari proses pembubutan ya. Proses pembubutan yang nantinya akan menghasilkan produk seperti ini. Kemudian hasil produk dari mesin bubut itu apa saja sih? Nah, ini salah satu hasil produk dari mesin bubut. Orang dikatakan bisa membubut kalau kemudian bisa membuat ulir. Ulir tahu ya? Yang PKL di PT Saga tahulah. Ulir itu apa namanya? Drat, baut ya, mur dan baut. Jadi ini ada dua buah komponen. Awalnya kan seperti ini. Saya ambil contoh ya. Ini untuk gagang, ini untuk kepala palunya. Jadi di sini itu sebenarnya ada area ulir, kemudian di sini ada kalau manual ya pakai senai, kalau manual ya pakai, kalau ulir dalam ya pakai tap. Cuman kita pakai mesin bubut ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi memang kunci operator bubut itu adalah bisa membuat ulir atau bisa membuat drat. Nah, problemnya gini, mungkin barangkali ada yang bertanya, Pak, dengan level D3 apakah mungkin kemudian kita bisa menjadi operator gitu ya. Sebenarnya gini, operator itu levelnya memang disetting untuk SMK. Nah, teman-teman dengan level D3 setidaknya memahami prosesnya, Anda bisa setidaknya sebagai pengawas atau leader. Nah, itu jadi nilai plus Anda. Jadi Anda tidak terlalu memahami atau tidak terlalu skillnya tidak terlalu full amat juga tidak mengapa. Gitu. Tapi setidaknya kita punya basic, punya alur proses kerjanya, seperti ini, atau setidaknya kita pernah nyoba lah. Nah, seperti atau kalau teman-teman misalkan mau jadi operator juga fine saja sih, nggak ada masalah. Karena ini pekerjaan yang akan dipakai seumur hidup. Jadi kalau teman-teman punya skill ini aman. Mau kerja dengan level usia 40, 50 masih bisa. Syukur-syukur teman-teman bisa membuat bengkel atau usaha sendiri, itu lebih aman. Lebih aman gitu. Ya, seorang wirausahawan kan
tidak harus bisa. Tapi kalau teman-teman lebih bisa basic, bisa mengoperasikan, itu kan jadi nilai lebih. Nah itu jadi hal-hal positif yang harus Anda temui. Meskipun mahal ya, harganya mahal, tidak seperti motor. Tapi kan ini bisa menghasilkan uang. Nah, aman sih, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah alur. Alur itu biasanya boleh dibilang leher ya, bagian yang mengecil di antara dua benda kerja yang besar. Nah ini alur ya. Ya biasanya ini dipakai buat ulir, nah baru dikasih alur. Jadi buat pembatas, Identik juga hampir sama dengan memotong dengan mesin bubut. Kemudian, nah tadi udah saya sampaikan di awal, yang namanya mengurangi panjang itu namanya bubut muka atau facing. Caranya dengan eretan atas. Nah itu biasanya pas titik tengah udah rata, tarik mundur lagi. Berbeda dengan bubut rata, pakai eretannya membujur. Yang dikurangi adalah diameternya, ya diameternya. Nah kalau bubut muka yang dikurangi berarti panjangnya berkurang. Nah bahasa sederhananya seperti itu. Itu pakai bubut muka. Kalau mengurangi diameter, ya bubut rata, pakai eretan membujur. Oke, kemudian ada juga pekerjaan lainnya, mengebor, membuat lubang dengan mesin bubut. Kemudian ada juga biasanya anak-anak motor ya, kartel, kenurlit, memarut benda kerja. Ini biasanya kenapa dibuat seperti ini? Tujuannya agar kemudian ketika dipegang jadi terlihat lebih keset, tidak licin. Nah, jangan sampai nanti terlempar gitu. Jadi memang biasanya anak-anak motor juga banyak pekerjaan seperti ini ya. Gitu. Oke, kemudian apakah ada tirus ya? Tadi udah saya sampaikan pekerjaan tirus. Ini tirus atau taper ini dengan eretan atas ya. Manual pekerjaannya manual ya. Kalau pakai taper attachment baru bisa otomatis. Tapi itu masih jarang sih. Kemudian chamfer ya. Chamfer itu kemarin digambar kita udah pernah ya. Membuat chamfer ya, mudah-mudahan masih ada yang ingat. Nah, chamfer itu seperti ini. Nah, kemudian kita ingin membuat seperti ini. Jadi seperti ini namanya chamfer atau bahasa lapangannya pinggul. Tujuannya agar sudut ini tidak terlalu tajam. Maka dibuat chamfer. Biasanya hanya 0,5 mili. Nah, jadi agar sudut-sudut ini tidak terlalu tajam, dibuatlah chamfer atau pinggul. Atau ketika poros ini mau masuk ke lubang poros, bisa juga pakai chamfer. Nah itu bisa juga. Tapi secara umum fungsinya adalah membuat permukaan atau sudut dari besi itu kemudian tidak terlalu tajam. Nah itu tujuan dari chamfer ya. Nah ini berbagai jenis pahat bubut ya, kemudian ada juga bubut dalam ada juga teman-teman. Nah ini sedikit gambaran mengenai proses mesin bubut. Harapannya nanti ketika praktikum teman-teman ya pelan-pelan dan satu hal yang harus kita pahami ya, 2 mata kuliah. Teman-teman harus bisa membaca alat ukur, teman-teman harus bisa membaca gambar. Karena untuk mengoperasikan mesin bubut atau membuat produk tersebut, ya harus bisa 2 itu. Makanya ini saya bawa. Ya, ini harus saya bawa. Kalau di industri itu udah digital, Mas. Langsung keluar angka. Tapi kalau caranya salah, itu juga hasilnya akan salah gitu. Makanya hal utama yang harus dipahami ya, misalkan nih saya kasih contoh ya. Ini teknik yang benar seperti ini, mengukur diameter luar. Tidak boleh terlalu ujung, tidak boleh terlalu ke pangkal. Jadi kalau bisa di tengah-tengah, gitu. Nah kemudian poin berikutnya diameter dalam. Diameter dalam seperti ini. Tidak boleh miring. Kalau miring begini hasilnya pasti akan salah. Meskipun pakai digital ya, pakai digital tetap akan salah. Jadi usahakan pasti tegak lurus. Gitu. Kemudian ini untuk mengukur diameter dalam, kedalaman. Nggak boleh miring. Kalau miring pasti hasilnya salah. Meskipun itu pakai digital. Jadi kalau bahasa sederhananya saya gini, Mas. Kalau kita bisa manual, ke digital kan mudah. Tapi kalau kita ke langsung digital, manualnya belum tentu bisa. Nah, jadi memang kalau di pendidikan ya
yang diajarkan selalu basic, tinggal nanti dikembangkan saja, gitu. Ya, ini penting ya, ini fundamental banget juga teman-teman ya, yang harus dipahami sama teman-teman semuanya. Nah kebetulan kita memang manual ya, yang digital nggak ada. Kalau industri full digital. Kira-kira seperti itu gambaran dari saya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau tanya. Mas Sodik pengen banget kemarin bisa mesin bubut. Pak, saya pengen bisa mesin bubut misalkan. Ada pertanyaan apa? Harus ada yang nanya. Untuk alat ukur itu kayak mikrometer apa, kayak yang dial gauk itu penting nggak Pak untuk pengukuran di mesin bubut itu? Iya, untuk machining itu kan ketelitiannya sangat tinggi ya, berbeda dengan proses welding. Machining itu yang kita pakai milimeter, bahkan mikron, bahkan komanya kan 0, ya. Ini kan ketelitiannya 0,05. Jadi terkait penggunaan alat ukur sangat ditekankan dari jangka sorong, kemudian mikrometer, lalu kemudian dial indikator ya, dial indikator. Jadi memang kalau kemudian ditanya antara mikrometer dan jangka sorong itu lebih teliti mana? Pertanyaannya lebih teliti mikrometer. Kalau ditanya lagi, ini ada dua Mas, ketelitian 0,02, ketelitian 0,05. Jadi lebih teliti mana? Lebih teliti ketelitian 0,02. Nah kalau terkait dengan untuk mengukur kerataan, ya memang kita pakainya dial. Itu biasanya terjadi ketika kita dicekam 4. Ya kan ada mesin bubut dengan cekam 3 dan cekam 4. Kalau cekam 3 itu kan cekam universal. Artinya ketika diputer 1, dia muter semua gitu, bergerak kan, jepit gitu ya, 3. Tapi berbeda dengan cekam 4 dengan istilahnya cekam independen, cekam individual. Jadi ya harus satu-satu. Nah untuk cekam 4 mau nggak mau kita memang harus memakai namanya dial indikator atau dial testing indikator. Itulah yang kemudian membuat sebuah pekerjaan itu nilainya menjadi mahal. Adanya setting tadi Mas, dial tadi. Sebenarnya sih kalau dalam proses cutting, proses pemakanan itu enak saja. Enak saja sih, paling kalau nggak maju, kalau nggak bubut muka ya bubut lurus, nggak jauh dari itu sih. Tapi kan yang mahal adalah proses setting ini. Jangan sampai makannya kita salah, atau cuttingnya salah, atau motongnya salah. Jadi jangan sampai kemudian dengan tidak ada dial pekerjaan jadi berantakan. Tapi kalau yang di level-level udah mahir ya, terkadang nggak pakai dial dia Mas, pakainya jari-jari motor buat dial. Kalau yang suka bubut di pinggir jalan tuh pakainya jari-jari motor buat dial. Yang saking feelingnya udah oke gitu. Punya pengalaman, punya jam terbang, itu membantu kita dalam mengerjakan sesuatu. Ya kita proses belajar ya. Mau nggak mau kalau setting atau kerataan ya memang harus pakai dial. Itu yang membuat lama. Dan pasti nilai sebuah produknya jauh lebih mahal dibanding dengan cekam 3. Jadi yang misalkan nih kita mau ngerjain produk persegi dengan mesin bubut, pasti ini akan lebih mahal karena memang settingnya susah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Mas? Atau ada yang pernah ke workshopnya PT Saga? Mas Udik di PT apa kemarin ya? Di Naplas ya? Ada kan mesin bubutnya? Nah satu hal ya, terkait saya sampaikan tentang perkembangan teknologi juga Mas. Jadi ini masih sangat mesin bubut ini masih sangat oke ya, di dunia industri itu masih sangat dibutuhkan meskipun sudah semakin banyak berkembang. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah tentang perkembangan teknologi ya. Jadi ketika kita mengurangi material kan berarti banyak material yang terbuang. Nah itu nanti dipikirkan sama teknologi ke depan bagaimana kemudian agar material itu tidak kita buang. Makanya kadang-kadang muncul teknologi yang semakin cepat ya, kayak 3D printing dan sebagainya. Tapi ini masih urgent ya di industri. Jadi ini mesin-mesin industri harganya lebih mahal dari sepeda motor, bahkan second pun masih tinggi karena memang nilai produksinya luar biasa. Tidak seperti sepeda motor.
Seperti itu teman-teman. Saya mudah-mudahan memberikan sebuah sudut pandang yang lain ya. Terima kasih, selamat siang. Siang. Oke.